Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya Kak Yosep. Nah, pada kesempatan kali ini Kak Yosep ingin menceritakan atau bercerita tentang Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Tapi di sini Kak Yosep tidak sendirian ya adik-adik. Kak Yosep ditemani bersama Mr. Andre. Halo Mr. Andre. Ada juga Mr. Peter. Halo Mr. Peter. Halo adik-adik. Nah, Kak Yosep ditemani oleh dua orang ini. Ada Mr. Peter dan Mr. Andreas. Nah, di sini mereka akan mengajak adik-adik bercerita dan mendengarkan cerita dari Kitab Kejadian. Siapa di sini yang mau membaca atau bercerita tentang kisah penciptaan langit dan bumi? Ayo, siapa? Ayo. Kayaknya Mr. Andre deh. Mr. Andre kan kayaknya lebih pengalaman ya, Mr. Andreas. Ya, Mr. Andreas bolehlah bercerita atau menceritakan kisah penciptaan dari Kitab Kejadian. Baiklah, karena saya ditunjuk oleh Kak Yosep dan adik-adik semua yang karena pada hari ini berbahagia, senyumannya ceria. Nah, saya akan menceritakan cerita tentang kisah penciptaan. Nah, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong. Bumi belum berbentuk dan kosong, sehingga gelap gulita. Seperti apa ya Kak Yosep, bumi yang belum bentuk dan masih kosong itu seperti apa ya Kak Yosep? Tanyanya Mr. Peter. Nah, di sini Mr. Peter akan menjelaskan bumi yang belum berbentuk dan masih kosong. Contohnya ya seperti ini ya adik-adik. Nah, seperti ini. Ini bumi yang belum berbentuk dan masih kosong. Masih gelap gulita, tidak bisa melihat ya adik-adik kita. Kita masih belum diciptakan. Nah, di sini Allah itu berfirman, jadilah terang. Jeng. Ya, jadilah terang. Terang itu berbinar-binar ya adik-adik. Cerah sekali. Nah, seperti ini. Cerah sekali. Wah, mata saya tidak bisa melihat kakak karena saking terangnya bumi, sinar mataharinya. Nah, oke. Iya, makanya itu. Ini terang. Allah menciptakan terang supaya kita bisa melihat segala makhluk hidup. Itulah hari pertama Allah menciptakan terang. Jadilah terang. Langsunglah jadi. Jeng, ding. Nah, kita akan lanjutkan ceritanya oleh Mr. Andre. Nah, Allah kan berfirman, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang. Dan gelap itu malam. Jadi dipisah. Supaya ada malam, ada siang. Itulah hari pertama. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama ya adik-adik. Sudah paham? Ya, kita akan lanjutkan lagi. Mr. Peter, bolehkah Mr. yang bergantian untuk menceritakannya? Iya, siap. Saya bersiap untuk menceritakannya, Mr. Andre. Baiklah, Mr. Peter, silakan. Ya, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan memisahkan. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Mr. Andre, Mr. Peter, seperti apa Allah memisahkan air dari air? Seperti ini. Tunggu dulu ya, Mr. Andre dan adik-adik. Seperti ini. Allah berfirman, jadilah cakrawala.
Allah berfirman, jadilah laut biur. Nah, setelah Allah menciptakan laut, Allah juga menciptakan darat dan tumbuh-tumbuhan. Maka tumbuhlah tunas-tunas sehingga menjadi tumbuh-tumbuhan yang subur di muka bumi. Seperti apa ya tumbuh-tumbuhan dan tunas-tunas itu tumbuh di dalam di bumi? Ya, kita akan silakan. Seperti apa Mr. Andre? Seperti apa Mr. Peter? Seperti ini, cincin. Nah, di sini ada tunas-tunas, di sini ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh subur di bumi ini setelah Allah memberikan kehidupan. Dan inilah hari ketiga. Nah, selanjutnya di hari keempat Allah berfirman adik-adik. Di hari keempat Allah berfirman, jadilah malam Terus pada hari keempat Allah berfirman, jadilah matahari, bulan dan bintang. Maka jadilah matahari dan bulan dan bintang seperti ini. Wow, kilau sekali mataharinya, kilau. Wow, bulannya keren. Wow, bintangnya kelap-kelip kayak Yosef. Wow, keren. Mr. Peter, bagus sekali itu mataharinya, bulan-bulan bintangnya. Kok Tuhan bisa menciptakan itu ya? Iya, karena Tuhan itu maha kuasa dan maha tahu. Jadi dengan kekuatan dan cinta kasihnya, ia mampu menciptakan semua ini, seisi planet ini. Ada bulan, matahari, dan bintang-bintang yang menghiasi langit-langit. Nah, setelah hari keempat berfirmanlah Allah lagi. Allah berfirman, jadilah burung-burung yang terbang di udara dan semua makhluk yang hidup di laut. Nah, ini burung-burung di udara. Cuit. Wow, ada burung apa ini? Ada burung kutilang, burung walet. Cuit. Semuanya pada bersiul-siul, bernyanyi semua. Wow, keren. Nah, ini yang di langit, adapun yang di darat. Yang di darat seperti ini. Seperti apa ya? Seperti ini yang di laut. Wow, ada paus. Wow, ada lumba-lumba, ada ikan tongkol, ada ikan kecebong. Wah, bagus sekali ya Mr. Peter dan Mr. Andre. Wah, itulah hari ke-5. Maka kita akan lanjut lagi ceritanya tentang kisah kejutan pada hari ke-6, di mana pada hari ke-6 ini Allah berfirman, jadilah semua hewan yang hidup di darat dan manusia. Nah, pada hari ke-6 inilah Allah menciptakan manusia yang bernama Adam dan Hawa. Adam adalah manusia pertama. Adam adalah seorang laki-laki yang diciptakannya dari tanah dan dari hembusan nafas Allah, yang dimana hembusan itu adalah roh yang memberikan kehidupan pada Adam. Dan Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, sehingga lengkaplah sudah mereka hidup bersama di Taman Eden, di taman yang diimpikan banyak-banyak orang, karena di situ semua sangat baik sekali, semua ada, semua nyaman. Nah, itulah adik-adik. Nah, ini ada harimau, ada apa ini, penguin, ada kuda Nil. Nah, ini Adam dan Hawa. Ini berdua ya, Adam dan Hawa.
Ini Adam dan Hawa. Ini Adam, ini Hawanya. Mereka manusia pertama. Ini ada Monkey. Itulah hari ke-6. Nah, ini hari ke-7. Allah menyelesaikan pekerjaannya, lalu Allah beristirahat dan menguduskan semua karyanya. Nah, ini di semua pada hari ini beristirahat. Allah beristirahat atas penciptaannya dan menikmati ciptaannya serta mengkuduskannya harinya. Nah, demikianlah cerita dari Mr. Peter dan Mr. Andre tentang kisah penciptaan langit dan bumi beserta isinya dari kitab Kejadian. Semoga adik-adik yang mendengarkan cerita dari Mr. Peter dan Mr. Andre bisa memahami dan menangkap apa yang diceritakan dan mungkin bisa menceritakan kembali versi adik-adik ya, supaya lebih dipahami lagi bahasa-bahasanya, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, sehingga adik-adik bisa menceritakan kembali pada teman-teman yang belum tahu bahwa sebenarnya yang menciptakan bumi dan segala isinya itu Allah loh, bukan manusia. Manusia itu diciptakan oleh Allah sendiri. Jadi yang menciptakan semuanya itu adalah Allah, karena Allah adalah yang maha kuasa, Allah adalah sumber kehidupan. Sekian, terima kasih dari cerita pada hari ini. Saya Kak Yosep izin pamit, dan saya Mr. Peter izin pamit juga, dan saya Kak Andreas ingin berpamit juga. Bye bye, sampai jumpa kembali. Bye bye.